gue akan bawa mobil ini dari Jakarta sampai ke Bali. Sebenarnya ini fiturnya lucu-lucuan aja sih, tapi gue merasa seneng aja. Sebenarnya sih kalau pakai ring 20 juga keren juga. Mau kering maupun hujan, gripnya nggak jauh beda. Jadi kemarin ini gue ngambil mobil di harga Yo, hello guys, welcome back to my channel. Seperti judul, kali ini gue beli mobil baru dan niatnya mobil baru ini bakal gue bawa untuk road trip. Tapi mobil apa sih yang gue beli? Kalau kalian ngeliat di sebelah kiri gue, tereng-tereng, mobil Nissan Elgrand tahun 2008. Dan kebetulan yang gue ambil ini adalah varian tertingginya atau 3.5. Nah, gue akan ceritain dulu sebelumnya kenapa gue mengambil Elgrand. Karena pada saat itu gue berpikir ada dua option antara Elgrand atau Alphard di tahun yang sama. Tapi kalau dilihat dari harganya, kayaknya lebih worth it gue ngambil yang Elgrand. By the way, gue ngambil itu gara-gara mobil di samping gue. Ini juga mobil temen gue. Jadi gara-gara mobil itu, kebentuklah mobil ini. Belilah mobil ini. Jadi gue bikin konten ya. Setelah ini gue akan bikin konten modifikasi mobil Elgrand tahun 2008 yang harganya gue akan bawa mobil ini dari Jakarta sampai ke Bali dan kita akan road trip lah, pokoknya berhenti di mana. Ini bakal seru banget. Yang pastinya juga sambil makan, gue akan kasih banyak pilihan makanan kalian pasti. Kalau kalian mau kasih tahu gue pilihan makanan yang enak di kota kalian, tulis komen di bawah ya. Bagaimana menurut kalian tentang Elgrand ini? Abis ini kalian lihat detailnya. Gue akan kasih lihat kalian di dalam mobil ini kenapa akhirnya gue memilih mobil ini. Yang pertama, buka pintunya bisa pakai remote. Dan yang gue suka interiornya itu bener-bener kelihatan mewah banget karena yang di versi 3.5 ini joknya udah captain seat, terus juga udah jok kulit, dan ini menurut gue bakal nyaman banget karena gue butuh mobil pada saat road trip adalah mobil yang nyaman. Dan selain itu juga gue seneng ada moonroofnya. Jadi kalau misalnya kita lagi malam-malam kita bisa ngelihat bulan di atas gitu kan. Pokoknya seru banget mobil yang ini. Kalau di bagian belakangnya ini tuh gue sukanya karena mobil ini tuh bisa sampai gue tidurannya lumayan. Bisa sampai segini guys. Jadi cukup enak. Jadi kalau misalnya gue keluar kota pun juga gue yakin pasti ini bakal nyaman banget. Dan AC-nya double blower pastinya ya, mobil MPV ya pastilah double blower ya. Dan apalagi ya yang menarik di mobil ini, mungkin juga driving experience-nya. Gue akan coba bergerak ke depan. Sekarang gue udah berada di depan dan gue udah nyalain mobilnya. Yang gue suka keyless pastinya, tinggal kita taruh doang. Lalu driving positionnya, gue paling seneng banget posisi mengemudinya ini tuh bener-bener enak. Gue kayak duduk. Dan satu lagi yang paling menarik, gue dapet mobil ini kilometernya 57.000. Pastinya ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Ya, gue juga tahu. Menurut gue kelebihannya selain tadi kita jadi passenger juga enak, kita bawa mobilnya lebih enak, menurut gue pribadi lebih luas daripada gue bawa Alphard di tahun yang sama. Dan apa ya, lebih kelihatan mewah aja kalau kalian ngeliat ke dashboardnya di sini. Walaupun semuanya bahasa Jepang, gue nggak ngerti apa, tapi ada yang namanya Google Translate. Kita bisa foto dan kita bisa nyobain ngeliat. AC sangat dingin. Gue suka banget dingin karena gue nggak suka panas-panasan. Ya sekarang gue lagi panas-panasan, by the way gue lagi latihan drifting. Tapi ini gue seneng banget, di setirnya pun juga buat kecilin, gedein audio semua di sini udah lengkap. Dan oh ya, di yang 3.5 ini spionnya bisa retract. Jadi kalau misalnya kita ke bawah dia bisa retract close, aman juga buat parkir. Lalu di sini ada beberapa mode, ada
on dan off juga, ada buka pintu dari sebelah sini. Jadi kalau misalnya gue lagi di belakang, tinggal bilang tak tolong bukain pintu, dipencet, ntar dia akan kebuka. Jadi gue contoh di sini, gue tinggal pencet, dia akan kebuka sendiri. Yang dimana menurut gue di tahun 2008 teknologi seperti ini menurut gue udah mewah banget. Jadi ya gue cukup happy mendapatkan mobil ini juga. Lalu kita punya kamera juga di sini, kamera depan kiri. Jadi kalau kita suka banyak orang yang kalau nyetir mobil gede itu takut gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu fitur yang dipergunakan ya di mobil ini. Jadi gue ngerasa tetap aman dan nyaman. Lalu berikutnya ada hal yang menarik juga. Gue seneng banget sama fitur. Sebenarnya ini fiturnya lucu-lucuan aja sih, tapi gue merasa seneng aja. Jadi gue bisa pencet ini, ntar lihat ke belakang, dia akan otomatis nutup. Jadi kalau misalnya kita lagi capek banget, gue kan kebetulan juga lumayan banyak aktivitas gue. Jadi kalau misalnya gue dari mobile pindah satu tempat ke pindah tempat yang lain ya, kadang-kadang gue satu hari itu bisa ada 5 kali meeting atau 5 kali ketemu sama orang. Gue bisa colongan istirahat, gue bisa tidur di belakang. Dan ini tuh seru banget. Yang gue bikin serunya lagi adalah mobil ini walaupun tahun 2008 tapi nggak kelihatan kayak 2008. Jadi kalau gue nanya sama orang-orang pasti mengiranya orang ini mobil tahun 2013 atau 2014. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena Elgrand tuh banyak orang yang nggak tahu kali ya. Untuk mesin sendiri V6 6 silinder atau ya kita bisa bilang V6 3500. Jadi kenapa gue mengambil yang varian tertingginya di 3500, karena gue ngerasa bodi segede ini kalau kita pakainya mesinnya 2500 tuh agak kurang gitu. Jadi kalau pakai 3500 tuh torsinya ada dan kuat untuk nanjak. Gue seneng banget, simple banget, nggak ribet. Cuman gue nggak tahu ya, karena gue baru pertama kali megang mobil Nissan Elgrand ini. Gue juga belum tahu spare partnya seperti apa dan kerusakannya seperti apa. Mungkin setelah ini gue akan lanjut untuk ke bengkel Nissan. Gue akan ngecek kondisi mobil apakah sesuai dengan penampilannya. Jadi jangan kemana-mana karena gue pastinya ada episode tentang gue bawa mobil ini ke bengkel Nissan. Buat kalian yang penasaran harganya berapa, kalau kalian ngelihat di samping mobil ini, oke, gue akan ke sebelah, sini aja tak. Gue akan ke sebelah, ini adalah mobil temen gue. Yang ini adalah varian 2.5 ya, atau 2500, dan ini ada 3.5. Jadi di tahun yang sama berbeda generasi, tapi ini tahun 2007 dan punya gue tahun 2008. Kalau kalian nanya sekarang, kalian bisa buka ke e-commerce kalian untuk cari mobil. Kalian bisa ngelihat Nissan di tahun 2007-2008 harganya kurang lebih berkisar dari 140 sampai 170 juta. Tapi jarang banget ya ngejual Nissan 3.5 di tahun 2008. Gue juga nggak tahu kenapa, barangnya mungkin terlalu sedikit. Jadi kemarin ini gue ngambil mobil di harga 195 juta, nggak nyampe 200 juta. Oh ya guys, jadi itu dia tadi sedikit ocehan gue tentang mobil ini. Oh ya, jangan hina gue karena gue bukan reviewer yang baik. Ya memang gue bukan reviewer, tapi ini semua pendapat pribadi gue, opini pribadi gue, dan penglihatan gue, dan apa yang gue rasain gue share ke kalian di video gue. Tapi kalau kalian mau nanya-nanya, boleh kalian tulis di komen, karena nanti gue akan bikin video lebih lengkapnya untuk modifikasi mobil Elgrand ini dan akan kita pakai buat road trip. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mau nanya, kalian silahkan komen di bawah. Untuk teman-teman pengguna Nissan Elgrand, mohon izin gabung. Nah guys, sekarang gue udah nyampe akhirnya. Ini di mana sih nih? BSD Rim Center di BRC. Kebetulan gue lagi berada di BSD. Nah kemarin itu pada saat gue ngambil, kebetulan velgnya ini tuh udah bukan velg standar dan nggak dapat velg bawaannya. Sedangkan mobil ini standarnya itu adalah ring 17 dan sekarang yang tempel ini adalah ring 19. Karena gue mau pakai mobil ini buat road trip, kayaknya 19 itu terlalu kegedean. Sekarang gue mau lihat-lihat velg, gue mau cari yang ring 18 yang cocok buat di Elgrand. Let's go. Nah, sekarang gue lagi lihat-lihat nih. Ini kebetulan nih HSR wheels ya, seperti biasa ya. Kalian udah tahu kan kalau misalnya velg pasti inget HSR kan. Nah, di sini tuh ada beberapa model. Ini ring 19. Kayak yang tadi gue pakai 19 tuh kayaknya masih agak kegedean. Dan ini juga ada yang ring 20. Sebenarnya sih
kalau pakai ring 20 juga keren juga, tapi berhubung gue mau pakainya keluar kota, kayaknya kurang cocok kalau gue pakai ring 20. Gue suka nih, cakep. Ini kalau kita ngelihat ke sini model-modelnya menarik ya. Emang HSR tuh kalau bisa dibilang tuh model-model tuh pilihan-pilihan lah gitu, yang banyak yang orang yang suka dan banyak yang pakai. Tapi gue mau cari yang 18-nya lagi nih, tapi masih kurang seret nih, karena kemarin gue ngelihat di katalog HSR ada satu velg yang flow form. Kebetulan kan ini semua kayaknya casting semua nih. Ada satu jenis yang flow form, tapi gue mau tanya dulu nih di mana. Baru gue bilang, inget velg, inget HSR. Ini kayaknya pilihan-pilihan velgnya nih yang bagus nih ada di sini nih. Nah, ini ring 18 nih. Ini kayaknya nih yang cocok di mobil gue yang mana ya? Kan warnanya hitam. Kalau hitam ketemu hitam kayaknya kurang oke, kurang kece. Nih, ini dua ini sih pilihan gua nih ya, antara yang ini atau yang ini. Modelnya tuh enak banget nih. Tapi yang ini flow forge. Nah, kan yang ini flow forging. Ini tuh bahannya kalau mobil balap gua kan itu full forge. Jadi dia memang dibentuk dari satu velg. Nah, kalau flow forging ini dia dipanasin dulu terus dibentuk lagi. Dan harusnya velg yang flow forge ini jauh lebih enteng dibandingin sama yang casting. Yang ini casting ya? Berat. Yang ini tuh kan santai gitu loh, ngangkatnya tuh nggak terlalu berat. Kita lihat dalamnya dulu. Ini kan 5 kali 114. Oh, HSR 5 kali 114,3. Ini kayaknya bagus nih. Apa gue pilih ini aja ya? Iya. Oke, kalau gitu gue coba dulu pasangin velg ini di mobil Elgrand gue. Nah, untuk bannya udah pasti kalian tahu kan, gue pasti menggunakan produk Indonesia. Gue menggunakan Axelera radial. Kali ini kalau di mobil balap gue itu kan pakai 651S, ataupun kadang gue juga suka pakai PHIR kalau buat mobil daily yang sedan. Tapi kali ini gue mau menggunakan produk terbarunya Axelera radial, itu adalah Axelera Iota ST68. Iota ST68 ini memang dibikin tuh untuk mobil-mobil SUV ataupun MPV. Yang gue sukanya karakternya dia itu tuh kalau misalnya kena air gitu ya, kalau hujan itu tuh dia tidak menghindarkan aquaplaning lah sebutannya, dan sangat cocok digunakan untuk mobil MPV. Selain itu bannya lebih awet dibandingkan dengan 651 atau PHIR. Dan diperuntukkan untuk memang untuk jalan jauh, cocok banget kalau gue mau pakai road trip nih, pakai kayak gini. Nah, yang menariknya lagi, ban ini tuh udah banyak banget diekspor ke Eropa karena kembangnya nih yang asimetris nih, inside outside. Jadi dia memang udah diperuntukkan, nggak bisa ditukar-tukar nih, yang memang diperuntukkan untuk kiri ya kiri, kanan ya kanan. Dan kegunaannya apa? Yang gue bilang kayak tadi, kalau misalnya penggunaan ban yang asimetris ini tuh bener-bener ngebantu banget kalau lo keluar kota atau menghadapi segala cuaca, mau kering maupun hujan, gripnya nggak jauh beda. Dan gue juga penasaran juga, pengen cobain nanti setelah gue pakai ini road trip, gue akan kasih reviewnya bagaimana tentang ban ini. So far, setahu gue kalau kembangnya seperti ini, seharusnya dia tidak akan berisik, tapi ntar akan kita coba setelah kita pasang. Sekarang udah ketempel nih ya, kalian bisa ngelihat mobilnya, tapi ada yang membedakan. Kalau di depan itu sekarang ukuran bannya itu lebarnya 235 dan yang belakang lebarnya itu 225. Menurut kalian bagusan yang mana? Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang lebarnya 225 karena nggak terlalu kelihatan kayak maksain ban pakai ban gede gitu. Lihat deh dari samping. Oke, kalian bisa ngelihat di situ posisinya nih. Ini kayaknya bannya tuh terlalu ngedonat keluar, kayak agak sedikit maksain. Sekarang kita ngelihat bagian belakang. Sedangkan yang 225, ini kalau kalian lihat nih, ini tuh bannya kayaknya ngepas. Karena kan velg ini lebarnya 8. Jadi sepertinya gue akan lebih memilih menggunakan velg yang lebar, ban yang lebar 225 nih. Sekarang mobil gue akhirnya udah berubah menggunakan velg HSR dan menggunakan ban 225. Kalian bisa ngelihat fitmentnya lebih kayak mobil daily normal yang nggak macem-macem, lebih kayak mobil standar.
Gue nggak sabar untuk nyobain. Tapi abis ini pasti akan ada beberapa modifikasi lagi yang akan gue lakukan. Jadi jangan kemana-mana, stay update terus karena buat gue salah satu mainan yang baru nih, mobil MPV seru banget, modifikasinya juga seru banget. Next apa? Kita akan lihat berikutnya. Segitu dulu video gue kali ini. Nggak bosan-bosan gue ingetin untuk tetap berhati dalam berkendara dan adios.